Hello Pops, balik lagi bersama aku Popman. Dimana di sini aku akan menceritakan sebuah alur cerita film yang pastinya seru. Kali ini aku akan menceritakan tentang film Gladiator 2. Adalah sequel dari film Gladiator tahun 2000 yang disutradarai oleh Ridley Scott. Film ini berlatar 16 tahun setelah kematian Kaisar Marcus Aurelius dan mengikuti kisah Lucius Verus, putra dari Maximus dan Lucilla. Setelah hidup damai di Numidia, Lucius ditangkap oleh pasukan Romawi yang dipimpin oleh Jenderal Marcus Acacius yang juga membunuh istrinya Arishat. Lucius kemudian dijadikan budak dan dilatih sebagai gladiator di Roma. Ya, tak usah berlangsung lama-lama lagi, kita langsung simak saja ceritanya. Tapi tunggu dulu, jangan lupa pamit ke ibu kalian karena kalian akan menghilang selama 10 menit ke depan. Musik. You slept away the morning, the things that you would miss, like laughter from the kitchen, or a memory like this. Laburkan mesa seres, laburkan cinta. Aroma 100. Setelah kematian Kaisar Roma 16 tahun lalu, Marcius Aurelius, impian Roma mulai terlupakan karena dipimpin oleh Kaisar kembar Geta dan Caracalla yang seorang koruptor. Dan ini adalah Lucius yang sedang berkebun ditemani istrinya Arishat. Tak lama setelah itu dia dipanggil oleh ajudan kerajaan untuk menjadi pasukan perang. Ini adalah Numidia 200 Masehi. Para kerajaan memanggil para rakyatnya untuk turun dalam peperangan melawan pasukan Romawi yang kini sudah dalam perjalanan menuju Numidia. Dan ini adalah Jugurtha yang akan memimpin perang melawan pasukan Roma yang kapalnya sudah menuju Numidia. Lucius dan Arishat saling bertukar cincin sebelum perang terjadi agar merasa terlindungi satu sama lain. Puluhan kapal perang Romawi kini sudah mendekati Numidia yang dipimpin oleh Jenderal Acacius. Menyuruh anak buahnya menggulung layar karena angin sangat kencang dan mulai mendayung. Sebelum berperang, Lucius memberikan semangat kepada para pasukannya agar berdoa kepada dewa. Kini kapal-kapal Roma dihujani oleh bola-bola api yang diluncurkan bertubi-tubi dari pasukan Numidia. Tak mau kalah, kapal-kapal Romawi pun juga meluncurkan meriam api serta menghujani anak panah. Kapal perang Romawi telah berada di tembok kerajaan, bersiap untuk berlabuh dan menyerbu mereka. Menurunkan jembatan untuk menurunkan pasukan Romawi. Jenderal Acacius pun turun tangan ikut ke dalam medan perang dan memperbaiki jembatan yang macet. Dengan menebas tambang, jembatan pun berhasil diturunkan. Pertempuran darat pun terjadi, kedua belah saling menebaskan pedang mereka satu sama lain. Begitu juga Lucius. Dengan arahan dari Acacius yang menargetkan para pemanah terlebih dahulu, ya seperti yang sudah ditebak, istri Lucius Arishat pun terkena panah tepat di dadanya. Bukan panah cinta ya. Lucius yang melihat istrinya jatuh ke kobaran api pun oleng, pasukan Romawi pun memukulnya hingga jatuh ke dalam air. Di dalam ketidaksadarannya, Lucius diberikan gambaran Arishat yang dibawa pergi oleh sosok jubah hitam menuju dunia akhir. Mayat terombang-ambing di atas air, begitu pula jasad dari Arishat. Lucius harus mengikhlaskannya. Dengan jumlah yang sangat berbeda jauh, Romawi kini berhasil menaklukkan Numidia, membakar semua korban dan yang masih hidup dijadikan budak, tentu saja dengan Lucius dan Jugurtha. Para pasukan Numidia yang masih selamat dijadikan budak dan diberikan cap di punggung mereka dan menaikkannya ke kapal yang akan menuju Roma. What damage have they done you, eh? Kita diberikan kilas balik di masa lalu mengetahui anak dari Maximus masih hidup. Para pasukan Roma mencarinya hingga ke seluruh wilayah. Lucius pun dilarikan menggunakan kuda menjauh dari kerajaan pasukan Roma. Kini kapal mereka telah sampai di kerajaan Roma. Para rakyat Roma pun memberikan sambutan atas kembalinya Acacius serta kemenangannya menaklukkan Numidia. Dan ini adalah mereka, pemimpin kembar Roma yang suka korupsi, Geta dan Caracalla. Jenderal Acacius pun diberikan mahkota daun atas kemenangannya memimpin Roma menaklukkan Numidia dan akan diberikan perayaan berupa pertandingan gladiator di Kolosium. Acacius awalnya menolak karena dia hanya ingin bertemu dengan istrinya dan istirahat. Namun si kembar ini memaksa. Di sini mereka di pinggiran kota Romawi Antium. Para budak sisa pasukan Numidia yang selamat tentu saja tidak disambut dengan ramah dan melempari mereka dengan batu. Dan inilah aktor favorit saya yang ditunggu-tunggu, Denzel Washington, yang di sini berperan sebagai Macrinus.
Para pasukan Numidia dikeluarkan ke medan pertempuran di dalam kolosium kecil milik Antium. Para babon-babon rakus ini dilepas. Para pasukan Numidia dipaksa untuk melawan mereka, namun Jugurtha hanya pasrah. Dia sudah menerima kematian bahkan sejak dari kapal. Dan dia akhirnya tewas karena gigitan dari babon. Karena bela dirinya dan kemampuan bertarungnya dengan babon, Lucius menjadi sorotan dan menjadi pusat perhatian. Dan dengan amarahnya berhasil menumbangkan babon dengan menjeratnya menggunakan borgol besi yang ia kenakan. Dengan skill yang dia punya, Macrinus pun membeli Lucius. Dengan pengawalan, Acacius pun pulang menemui istrinya, Lucilla. Dan disinilah kini Lucius di keberadaan Macrinus, tempat para orang-orang dilatih menjadi gladiator. Budak yang dijadikan sebagai gladiator merupakan tindakan yang mulia karena mereka akan menjadi manusia yang bebas dan diberikan makan serta minum. Lucius yang mendapatkan perhatian dari Macrinus menyuruhnya untuk bicara. Namun Lucius hanya diam, lantas mengujinya dengan melawan Vigo, bawahan Macrinus. Walaupun awalnya kalah, namun Lucius membalikan keadaan dan menumbangkan Vigo. Lucius dibawa ke ruangan Macrinus. Di sini dia diberitahu bahwa dirinya akan menjadi gladiator sungguhan yang akan menentukan nasibnya sendiri di arena perang, dan memilih Jenderal Acacius sebagai lawannya nanti. Tentu saja untuk membalaskan dendam atas tewasnya Arishad, artis terkenal yang langsung tumbang di awal film. Kasihan, tapi kan bayarannya gede. Di kediaman Acacius, dia mengeluarkan unek-uneknya terhadap para kembar yang haus akan kekuasaan. Bahkan dirinya pun merasakan kesedihan atas para korban-korban yang berjatuhan pada perang menaklukkan Numidia kemarin. Dengan pasukan setianya yang akan datang 10 hari lagi, Acacius merencanakan kudeta dan akan melawan Roma. Ini hari dimana sebelum pertunjukan gladiator yang dipersembahkan atas kemenangan Acacius menaklukkan Numidia, yang dihadiri oleh orang-orang ternama dari seluruh wilayah, termasuk Macrinus yang juga membawa Lucius bersamanya. Sebelum acara dimulai, mereka menyuguhkan pertarungan kecil untuk menghibur kaisar kembar ini. Pertarungan budak dan budak. Lucius melawan budak lainnya, tangan kosong di hadapan kaisar. Namun kaisar menginginkan pertarungan hingga tewas dan menyuruh pertarungan menggunakan pedang. Dan pertarungan pun terjadi. Lucius yang tidak ingin pertarungan nyawa demi menghibur kaisar sialan itu, namun mereka pun tidak punya pilihan. Kalau Lucius tidak menghunuskan pedangnya, maka dialah yang akan tewas. Dan hasilnya pun Lucius menang dengan menusuk budak musuh tepat di perutnya. Tentu saja dengan aksinya membuat kaisar kembar ini terhibur dan tidak sabar melihat Lucius tampil di arena sebagai gladiator. But use you is my only wish. We are amused. Syair yang dikatakan oleh Lucius membawa Macrinus penasaran atas masa lalunya. Namun Lucius enggan menjawab, karena untuk apa dia mengetahui masa lalunya sedangkan masa depannya adalah mati di arena untuknya. Lalu Macrinus meninggalkan Lucius berendam dengan memberinya 2 emas Romawi yang bisa digunakan untuk membeli kebebasan. Di sisi lain, Acacius dan istrinya Lucilla membuat pertemuan dengan petinggi Roma yang setia terhadapnya, membuat pertemuan untuk merundingkan rencana mereka yang akan melakukan pemberontakan kepada kaisar kembar dan merebut Roma, mengembalikan Roma kembali pada masa kejayaan. 5.000 pasukan setia Acacius menunggu perintahnya di Ostia, yang direncanakan akan melakukan kudeta di akhir pertandingan. Namun tentu saja para senator ini ragu akan ambisi dari Acacius. Dengan dukungan dari Lucilla, para senator pun setuju dan mendukung. Simbol serigala yang berada di kota ini pun menceritakan masa lalu kaisar kembar yang merupakan anak buangan yang akhirnya dibesarkan oleh serigala dan disusui oleh serigala juga. Kita diperlihatkan sisi lain dari Roma yang masih terdapat banyak rakyatnya yang meminta-minta kelaparan akan makanan. Sangat mengabarkan dari kaisar kembar kita yang seorang koruptor. Lucius dan para budak lainnya kini tiba langsung di Kolosium, tempat arena gladiator berlangsung. Pertarungan pun akan segera berlangsung. Para gladiator melakukan persiapan, begitu pula Lucius. Ya, ini adalah hari pertarungan untuk penyambutan atas kemenangan Acacius menaklukkan Numidia. Acacius pun melakukan pidato. Dari kejauhan Lucius melihatnya dengan tatapan penuh amarah. Para gladiator milik Macrinus pun diarahkan masuk ke dalam arena Kolosium, begitu juga Lucius. Mereka akan melawan gladiator milik kaisar kembar yang katanya tak terkalahkan, Gliseo, sang penghancur, keluar dengan menunggangi badak diiringi oleh teriakan para penonton. Gliseo mulai melancarkan serangan, licik kali pakai badak dia. Dengan arahan Lucius mereka mampu menghindarinya.
awalnya, namun ada beberapa yang tidak mengikuti arahan Lucius yang akhirnya tumbang. Lucius menancapkan pedangnya ke pasir, menggenggam pasir dan menciumnya. Badak ini mengincarnya, namun ketika badak itu akan datang, Lucius melemparkan pasir ke udara hingga dirinya tidak terlihat, membuat pandangan badak kabur dan menabrak dinding Kolosium hingga tumbang. Dan kini Lucius berhadapan satu lawan satu dengan Gliseo tanpa badak. It was a blur. The gates of hell are open night and day. Lucius memberikan perlawanan yang sepadan walaupun Gliseo lebih unggul karena pengalaman, dan akhirnya tumbang. Dengan kebaikan Lucilla, Lucius menerima pengampunan dan membiarkannya hidup. Namun Lucius menolaknya dan memilih untuk tetap melanjutkan pertarungan. Hanya beberapa detik saja setelah pertarungan dilanjutkan, Gliseo pun mendapatkan tusukan dalam dari Lucius hingga tumbang. Akhirnya pertandingan pun dimenangkan oleh Lucius. Di dalam sel, Lucius yang memenangkan pertarungan mendapatkan sorakan meriah dari gladiator lainnya. Karena syair yang dikatakan oleh Lucius, Lucilla tiba-tiba teringat oleh Maximus, seorang gladiator Roma 16 tahun lalu, dan diberikan kilas balik di masa lalu tentang Lucius yang dibawa kabur oleh ibunya Lucilla, karena dia adalah keturunan kaisar satu-satunya dan akan banyak orang yang akan mengincarnya. Lucilla pun sekarang sadar bahwa budak yang dia lihat di pertarungan sebelumnya adalah anaknya, Lucius. Dan ini adalah Raffi, dokter yang merawat para korban luka dari pertarungan gladiator. Dia mengatakan banyak orang tewas karena bekas luka daripada di arena. Raffi merupakan mantan gladiator, namun sekarang dia memutuskan untuk pensiun menjadi dokter. Dia lebih memilih untuk merawat orang daripada harus merenggutnya. Macrinus menemui Lucius dan memberikan salam kemenangan atas pertarungannya di arena. Amarahnya memberikannya kemenangan di dalam medan perang. Lucilla mengundang Macrinus di kediamannya, langsung to the point. Lucilla menanyakan bagaimana Macrinus menemukan para gladiatornya. Gladiatornya biasanya diambil dari tahanan perang atau tunawisma yang mempunyai keinginan untuk bertarung. Macrinus membicarakan tentang anak dari Maximus yang saat itu mendadak menghilang setelah wafatnya karena dia adalah keturunan raja yang masih hidup. Kini mereka pun mulai curiga atas hilangnya anak Maximus yang sepertinya masih hidup, karena jika dia tewas jasadnya saja tidak ditemukan. Lucilla kini diam-diam pergi menuju sel Lucius untuk memastikan apakah dia anaknya atau bukan. Ternyata selama sampai di rumah pun, Lucius sudah mengingat bahwa Lucilla adalah ibunya yang dulu menyuruhnya pergi, namun sebenarnya itu adalah pilihan yang tepat untuk menyelamatkan nyawanya. Namun Lucius tidak menganggap bahwa dia adalah ibunya. Besok adalah hari ketiga pertarungan. Lucilla pun menceritakan kepada Cassius bahwa Lucius masih hidup dan memintanya untuk menolongnya. Di sisi lain, Lucius kini melakukan latihan di bawah arahan dari Vigo. Sebagai gladiator didatangi oleh Raffi yang memberikan cuka ke telapak tangannya Lucius yang merah karena latihan. Lucius penasaran kenapa seorang yang bebas seperti Raffi masih tinggal di neraka ini dan tidak pulang ke kampung halamannya saja. Raffi menjawab bahwa ada wanita yang membuat dirinya masih berada di Roma. Kakek Lucius selalu bercerita tentang impian Roma, kerajaan Roma yang dipimpin oleh senat dan dilindungi dengan hukum yang adil. Untuk sekarang, dengan pimpinan kaisar kembar, orang-orang seperti kakeknya merupakan orang yang berbahaya. Dan ini adalah hari ketiga pertarungan di Kolosium. Dengan pimpinan Lucius, para gladiator lainnya pun menuruti apa yang Lucius perintahkan. Kolosium kini dibanjiri oleh air lengkap dengan ikan hiu. Di hari ketiga ini mereka akan memperingati perang Salamis antara Troya dan Persia. Dengan dua kapal perang mereka kini saling adu panah api. Siapapun yang terkena busur langsung jatuh ke air menjadi santapan para hiu. Dengan arahan cerdik dari Lucius, pasukan mereka mampu menghancurkan dayung sisi kanan para musuh. Melihat itu mereka tidak menyia-nyiakan momen, ditabrakanlah perahu musuh hingga terbelah dua dan langsung turun tangan menghabisi. Lucius melihat Cassius dan membidiknya dari bawah, namun meleset karena perahu yang tidak stabil. Dan berakhirlah sudah pertarungan hari ketiga yang dimenangkan oleh gladiator Lucius dan pasukannya. Sorak-sorak meriah di barak para gladiator atas kemenangan Lucius. Namun Vigo datang dan menanyakan siapa pelaku penembakan yang meleset barusan yang hampir mengenai para kaisar kembar. Tentu saja Geta sang kaisar kembar akan menuntut pembalasan terhadapnya. Dia adalah selir dari Lucilla yang menguping pembicaraan mereka tentang Lucius dan mengadukannya kepada senat kerajaan. Kabar pun kini sudah tersebar tentang seorang gladiator yang akan diselamatkan pada malam ini. Tentu dia adalah Lucius.
Acasius beserta pasukan setianya kini menuju sel untuk membebaskan Lucius. Di samping itu, para pasukan kerajaan sudah berada di kediaman Lucilla. Pasukan kerajaan pun memanah semua pasukan Acasius hingga tumbang kecuali dirinya. Biasalah film. Karena pengaduan dari Macrinus, agenda pemberontakan yang akan dilakukan oleh Acasius dan pasukannya pun terungkap. Kini Acasius dan Lucilla dihadapkan kepada sang kaisar di kerajaan. Geta menyuruh untuk menggantung Acasius dan menyalib Lucilla. Kematiannya harus disaksikan oleh publik. His death must be public. Dengan hasutan dari Macrinus meminta kaisar untuk Acasius menerima takdirnya di Colosseum, sesuai janjinya kepada Lucius, dan sang kaisar pun menyetujuinya. Raffi membawa Lucius ke dalam sebuah ruang bawah tanah, tempat di mana baju sirah para mantan gladiator berada, dan di sana terdapat sirah dari ayahnya, Maximus. Kini yang berada di Colosseum adalah Acasius. Dia harus membayar takdirnya sendiri atas pengkhianatan kepada kaisar. Masuk ke dalam Colosseum dan berhadapan dengan 4 orang gladiator. Ya tentu saja berlangsung dengan cepat, 4 orang langsung tumbang oleh Acasius. Dan inilah yang ditunggu-tunggu, Lucius langsung masuk ke dalam Colosseum dan menghunuskan pedangnya kepada Acasius. Namun karena Acasius lebih berpengalaman dalam dunia peperangan, Lucius pun kalah. Namun Acasius mengangkat tangannya, tanda dia telah menyerah. Dan menunggu keputusan kaisar apakah diampuni atau tidak. Kaisar pun memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Lucius dengan amarahnya akan menghabisinya, namun Acasius pun mengatakan sebuah fakta bahwa dia adalah suami dari Lucilla setelah Maximus tiada. Lucius pun membuang pedangnya dan tertunduk. Mengetahui hal itu, kaisar menyuruh pemanah untuk mengakhiri hidup Acasius dan tewas. Rakyat yang mencintai Acasius pun saling bersorak dan mengutuk kaisar kembar tersebut. Untuk keselamatannya, Macrinus menyarankan agar kaisar kembar untuk kembali ke istana. Karena kejadian barusan, kini rakyat Roma membenci kaisar kembar. Macrinus kini menghampiri Lucius di selnya. Dia telah memenuhi janjinya membawakan kepala Acasius di hadapannya, namun tidak menghabisinya. Lucius berkata bahwa dia membeli gladiator, bukan budak, dan mempunyai kehendaknya sendiri. Kerajaan Roma kini sedang dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Melihat di depan mata mereka jenderal yang mereka cintai, Acasius, ditumbangkan langsung oleh kaisar. Dan itu membuat mereka kini sedang demo di depan istana. Di dalam istana pun kini kaisar kembar panik karena rakyat kini menginginkan kematiannya. Melihat dua kaisar ini yang saling menyalahkan satu sama lain, Macrinus mengambil momen itu dan membuat mereka berdua agar saling bermusuhan. Put down the blade. Di sisi lain, di luar istana kekacauan semakin panas. Caracalla menghampiri Geta dengan mengacungkan pedang dan langsung menebas leher Geta dibantu oleh Macrinus. Kita kembali pada Lucius yang didatangi oleh ibunya di sel. Lucilla memberikan cincin milik Maximus yang dia berikan kepada Acasius untuk keberanian dan kini diberikan kepada Lucius. Lucius pun memakainya di samping cincin dari istrinya. Lucilla menceritakan tentang rencana penggulingan Kaisar Roma yang akan diadakan oleh Acasius beberapa hari lagi dengan pasukan setianya yang kini masih berada di Ostia. Kini Lucius pun menerima ibunya kembali dan tidak ingin kehilangannya lagi untuk kedua kalinya dan berpelukan. Ternyata ini sudah direncanakan oleh Macrinus. Dengan tewasnya Geta, kini Caracalla mengumumkan senat baru untuk menjadi penasihatnya, dan tentu saja Macrinuslah yang dipilih. Dengan kekuasaannya, dia meminta kuasa atas pasukan Praetoria untuk membantu kembali tatanan kerajaan agar stabil kembali, dan para senat pun menyetujuinya. Di sini dijelaskan bahwa Macrinus merupakan budak Roma ketika masa pemerintahan ayah Lucilla, dan kini dia menjadi pemimpin kekaisaran, memberikan keinginan terakhir yang dibutuhkan Lucilla sebelum nyawanya dibinasakan. Kembali pada Lucius, dengan cincin ayahnya Maximus, dia meminta Raffi untuk pergi ke Ostia, bertemu dengan Jenderal Darius Sextus, bahwa dia suruhan dari Acasius dan mengutus mereka agar segera melancarkan gerakan untuk menggulingkan Roma menuju era baru. Dan Lucius pun mengenalkan identitas aslinya, yaitu anak dari Maximus. Karena saling percaya, Raffi pun pergi dan meninggalkan kunci sel kepada Lucius. Dengan berkuda, kini Raffi menuju Ostia menuju Darius. Setelah sampai di Ostia,
Raffi memberikan cincin kepada Darius dan memberitahunya bahwa yang memberikan cincin itu adalah Lucius, Pangeran Roma. Dengan arahan Darius, pasukannya pun kini meninggalkan Ostia dan menuju Roma. Eksekusi Lucilla pun terjadi. Semua ini ternyata akal licik dari Macrinus. Dia sengaja membiarkan Caracalla mengakhiri hidup Lucilla agar rakyat marah kepadanya, dan dengan itu Macrinus menghabisi Caracalla agar dilihat sebagai pahlawan kerajaan Roma. Vigo menuju sel para gladiator memberikan pedang kayu untuk bertaruhan terakhirnya di Kolosium. Namun Lucius memberontak. Dengan kunci pemberian Raffi, kini para gladiator bebas dari selnya dan melakukan pemberontakan. Dan dengan pedang kayu pemberiannya, Lucius menusuk leher Vigo hingga kembali ke lobi. Lucius menuju ruang bawah tanah memakai baju sirah milik ayahnya. Kerusuhan di sel pun tidak tercium dari atas, dan Kaisar pun tetap melanjutkan pertarungan di Kolosium. Lucius meminta para gladiator untuk berdiri bersamanya untuk menggulingkan Kaisar Roma dan membawa kehormatan Roma kembali seperti dulu. Our old soldiers. You can join me and fight for. Lucius memasuki arena Kolosium melihat ibunya yang kini akan disalib oleh Kaisar. Namun Lucius tidak gentar dan tetap berdiri dengan penuh keberanian. Lalu dengan aba-aba dari Lucius, semua gladiator kini turun ke arena untuk menyerbu pasukan Kaisar. Senat memberitahu kepada Macrinus bahwa pasukan Acacius kini sudah berada di luar Roma dengan 5.000 pasukan. Merasa di atas kertas karena pasukan Roma berjumlah 6.000 pasukan lebih yang siap untuk diturunkan. Lucius menghampiri ibunya dan akan melepaskan borgolnya. Namun sayang, dari atas Macrinus memanah Lucilla tepat di dadanya. Lucilla tewas di hadapan anaknya, Lucius. Macrinus keluar dari Kolosium dan kabur menggunakan kuda. Lucius yang melihat itu tak tinggal diam, dia mengambil kuda dan menghajarnya. Kedua pasukan kini sudah beradu di luar Roma beserta Lucius dan Macrinus, dan mereka kini beradu pedang beneran ya. Walaupun awalnya sulit, namun dengan kegigihannya Lucius menebas tangan Macrinus hingga terbelah. The Power of Pidato. Lucius berpidato tentang impian Roma yang diinginkan oleh kakeknya beserta ayahnya. Kehidupan Roma yang damai tanpa ada peperangan. Lucius menginginkan perdamaian tanpa ada peperangan, dan kedua belah pihak pun menyetujuinya. Lucius kembali ke Kolosium berdoa atas kematian ibunya, dan film pun selesai. Setelah melalui perjalanan panjang yang penuh darah dan pengorbanan, Lucius akhirnya berhasil merebut kembali kehormatannya. Dengan pedang di tangan dan keberanian di hati, dia mengakhiri tirani yang telah menjerat Roma dalam bayangan kelam. Tapi kemenangan ini bukan hanya miliknya, itu adalah kemenangan untuk rakyat yang merindukan keadilan. Di bawah kepemimpinannya yang baru, Roma mulai menemukan jalannya menuju kemuliaan sejati. Bukan melalui perang dan darah, tetapi melalui harapan dan kedamaian. Namun meski namanya kini tertulis di hati rakyat, Lucius tetap sadar bahwa setiap kejayaan membawa luka yang sulit disembuhkan. Dan terima kasih buat kalian yang sudah menonton alur cerita film ini hingga selesai. Jangan lupa bahagia, jangan lupa subscribe, dan thank you.